يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي أقمي. يا ربي بالمصطفى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد. لله ولشفاعة رسول الله وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته الكرام وجميع أمته من المسلمين والمسلمات أينما كانوا، خصوصا ولكن كتاب الشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر العسقلاني، الشيخ العلامة محمد نووي البغدادي الجليل الشافعي، شهد له الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والمقالة السابعة والعشرون. يا حاجة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. آمين. والمقالة السابعة والعشرون. Dan makalah yang ke-27. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah seorang hamba laki-laki, au amatin, hamba perempuan, da'a, yang keduanya berdoa, baik hamba laki-laki maupun perempuan, bihadat doa, dengan doa ini. Wah, kelewat ini. Fi lailati Arafah, di hari atau di malam Arafah. Udah kelewat, ngajinya kurang cepat berarti. Ya Arafahnya udah kelewat baru sampai bahasan Arafah.
di Muharram ini kalau malam 9 namanya Tasu'a. Itu cita-cita Rasulullah yang belum kesampaian. Dalam hadis kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi Ad-Dimashqi, bukan Nawawi yang ini ya, Imam Nawawi yang orang Damaskus Suriah, menulis satu hadis begini, lain baqitu ila qaumin la asumanna at-tasi'ah. Lain baqitu, kalau seandainya saya dikasih panjang umur, ila qaumin sampai tahun depan, la asumanna, maka saya akan berpuasa at-tasi' di tanggal 9 Muharram. Insyaallah tanggal 1 hari Selasa. Nanti malam Selasa di sini kita ngadain istighosah sama sholat tasbih malam Selasa. Karena kayak tanggal 1 Syuro itu hari Selasa ya. Ini perlu nunggu sidang isbat ya. Kalau Idul Fitri Ramadan kan nunggu sidang isbat. Kalau Muharram nggak perlu ya. Oh iya udah ada anggarannya. Pinter goreng. Wah, wes alamat ini. Alamat Mbah, baru datang Mbah. Insyaallah hari Selasa kayak tanggal 1 Muharram. Maka syiar Muharram kita adain salat tasbih sama istighosah. Insyaallah malam Selasa. Lah di tanggal 9-nya itu 9 Muharram itu namanya Tasu'a atau Tasi'ah, hari ke-9. Itu Rasulullah bercita-cita ingin berpuasa, tapi ternyata Allah gak kasih panjang umur. Belum sampai bulan Muharram beliau sudah dipanggil oleh Allah. Maka ada cita-cita yang belum kesampaian oleh Rasul itu, yaitu puasa di tanggal 9. Puasa tanggal 9 nyebutnya Tasu'a. Kalau di tanggal 10 Asyura. Kalau orang Jawa Suro. Konon katanya bulan gawat kelewat-lewat. Nyelorong Idul mantu katanya. Kan yang lebih dekat Selorong Idul kan orang Cilacap ya? Iya. Cuman dulu yang ketakutan orang Pantura. Dulu zaman saya SD, bapak itu punya sapi kan beberapa ekor. Kalau yang putih itu ini dicat pakai daun jati yang muda itu. Apa namanya? Ya yang daun jati yang muda itu kalau dikucek-kucek kan merah kan? Itu digiring ke sapi. Nah bapak saya tanya, buat apaan Pak itu? Katanya biar gak diambil Nyilorok itu. Nah terus saya tanya, Nyilorok itu ngambil sapi buat apa? Buat mantu. Setahu saya kalau di film-film ini Nyilorok itu anaknya cuma satu Pak, nyiblorong doang. Lah ini kok mantu tiap tahun anaknya ada berapa? Nah itu bapak saya langsung marah. Sekakian cangkem meneng lah wis. Banyakan mulut nanya udim. Tapi kesini budaya itu hilang. Tapi kalau mantu di bulan Suro masih belum berani di kampung saya. Wah di sini mah nggak kenal Suro. Kalau di Cilacap ada budaya gitu nggak Mas Ardi? Ada Suro mantu. Bulan Suro orang mana mantu ya? Brebes sama aja. Kalau Jakarta mah takut aja ya. Nggak takut, nggak kenal Nyilorok itu. Nah itu bulan Asyura. Lah ini Arafah. Alfa marratin 1000 kali. Waduh ya ampun 1000 kali. Wahia yaitu doa itu maksudnya asyru kalimatin, ada 10 kalimat. Ay tasbihatin artinya 10 macam tasbih. Lam yas'alallaha syai'an,
tidaklah meminta kepada Allah syai'an sesuatu min hawaijid dunia, dari hajat-hajat dunia. Hawaij itu jamak dari hajat. Hajat itu kalau satu keinginan, kalau banyak keinginan namanya hawaij. Kayak di sholawat nariyah, gimana? Sholawat nariyah kan ada lafaz hawaij itu. Wa tuqdo bihil hawaij wa tunalu bihir ragaibu dan seterusnya. Tapi sama orang sono dibilangnya syirik sholawat nariyah. Kata orang sono, kalau orang sini mah ya rapopo. Ya urusannya dia lah ya. Wal akhirati, dan hajat akhirat ba'daha, setelah membaca tasbih itu. Illa aqtahu, kecuali Allah mengabulkan kepada orang tersebut su'alahu, permohonannya, permintaannya. Soal, kalau bahasa Indonesia soal. Malam yad'u, selama orang itu tidak meminta biqati'ati rahmin, memutus silaturahim. Kalau Arabnya, kalau bahasa kita silaturahim. Doa, tapi doa mutus silaturahim. Ya Allah, semoga saya gak ketemu sama orang itu lagi. Ngeselin orang. Muka-muka orang itu jauh. Wis mutus silaturahmi. Atau au maksamin, atau doa keburukan. Doa keburukan kalau bahasa kita nyumpain. Selama enggak minta putus silaturahmi, enggak minta keburukan, nah orang yang membaca tasbih di malam Arafah, setelah tasbih itu dia berdoa, maka doanya dikabul oleh Allah. Selama enggak doa keburukan, nyumpain, doa nyumpain. Kalau nyumpain karena kesel, saya pernah lihat tulisan di daerah sono, Penggarutan ke sono, ada tanah kosong dibuangin sampah, dipasangin spanduk. Tulisannya itu yang buang sampah di sini moga-moga mati kelindes kontainer. Habis kondangan dari yang perumahan ini loh, Pak siapa? Pak Buyung. Lah itu saya pulangnya kan nyasar itu. Muter asal belok ketemu tanah kosong ada sampah. Lah spanduknya tulisannya begini. Yang buang sampah di sini moga-moga mati kelindes kontainer. Doa kayak itu boleh nggak ya? Saking keselnya kali itu yang punya tanah. Atau saya tulisan bikin kali begitu boleh? Iya. Jangan tulis. Yang buang sampah di sini moga-moga kesurupan ke subuh-subuh. Awaluha, yang pertama, subhanalladzi fis samai arsy. Subhanalladzi fis samai arsy. Subhana, maha suci, alladzi zat fis samai, yang di langit. Ai, artinya langit itu fi jihadil ulwi, arah ke atas. Bukan berarti Allah itu bertempat tinggal di langit. Kalau akidahnya Wahabi, memang dia berkeyakinan bahwa Allah itu arsyuhu ar-rahmanu alal arsyis tawa. Mereka memaknai secara tekstual bahwa Allah itu bersemayam di arasy. Dengan bukti, makanya kalau berdoa katanya meminta kepada yang di atas. Ya kalau di atas gembor lagi nurunin genteng. Nah, bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidahnya tidak begitu.
Yang dimaksud atas itu pokoknya yang dimaksud langit itu adalah arah atas. Wong langit itu ayo kalau teori ilmu apa namanya? Itu kan hanya batas jarak, batas pandang kita. Langit yang itu. Subhanallah alam. Kita hanya meyakini Allah itu ada, tapi tempatnya di mana? Wis terserah Allah. Kalau kita dulu ngaji kitab tauhid, aqidatul awam, Allah itu ya tidak butuh tempat tinggal. Arasnya fa innal arsya fawqal kursi wa huwa fawqas samawati. Arasnya itu fa innal arsya, maka sesungguhnya arsy itu fawqal kursi, di atas kursi, wa huwa, dan itu fawqas samawati, di atas beberapa langit. Terus ini sesuatu yang ghaib, panca indera manusia tidak mungkin bisa untuk menjangkau. Kita hanya meyakini ini benar karena yang menginformasikan Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Makanya langsung dihatem alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang percaya dengan adanya yang ghaib, termasuk arsy, kursi, itu kan bagi kita kan ya ghaib. Rukun iman yang 6 bagi kita itu 99,9,9,9,9 ghaib. Pertama, Allah Maha Ghaib. Kedua, malaikat ya ghaib. Ada yang pernah ketemu malaikat? Pengen ketemu nggak, Man? Kalau yang ngaku-ngaku bininya malaikat dulu pernah. Sebab itu lihat Eden ya. Konon katanya ngaku bininya Jibril. Wah, coba kalau dia ngaku bininya Israel, serem kali ya. Wasal polisi mau nangkep, saya laporin laki gua. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi. Yang 3 bagi kita ghaib. Injil, Taurat, Zabur. Injil, apakah Injil yang dipakai oleh saudara kita yang Kristen? Bukan. Yang masih nyata tinggal Quran, tinggal 1. Yang keempat, iman pada para rasul. Bagi kita umat akhir zaman, para nabi dan rasul ya ghaib. Kalau nabi palsu sih sering nongol ya. Dulu ada mantan pelatih bulu tangkis, apa Al-Qiyadah Al-Islamiyah, Ahmad Sodek, begitu di penjara diajak debat sama Kiai Said Akil, kalah debat, pensiun jadi nabi. Kalau ceramahnya Giziruddin MZ, karena katanya di Cirebon, namanya Tugimin. Gak enak banget ya nabi ya Tugimin. Ya, kalau nabinya Muhammad kan selamatan ya enak ya. Sallallahu ala Muhammad. Enak. Nah, masa sallallahu ala Ubi. Enak. Jangankan jadi kiai, jadi ustadz aja gak enak ya. Acara selanjutnya ceramah agama yang akan disampaikan oleh ustadz itu gini, wah enak. Mendingan ustadz Herman Suherman. Oh. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Bagi kita yo. Kalau ramalan udah sering ya. Ramalan udah sering. Zaman saya baru lulus sekolah itu, kiamat katanya tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Itu saya baru lulus sekolah. Itu depan rumah mak saya itu kan kayak rumahnya Mbah Slamet itu, rumah mak saya itu. Kalau orang bilang tusuk sate. Kalau ada orang belajar motor nggak bisa kering, langsung masuk ke ruang tamu. Itu malam
tanggal 9 bulan 9 99 sajen depan rumah di jalan itu banyak banget. Kata bapak, rezeki nomplok. Ada pisang ambil, ada duit ambil. Saya suruh makan. Kalau manggil saya kan Ahmad, makan. Saya makan. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih hidup ya. Gara-gara makan sajen ya. Ya terus lagi tanggal 12 bulan 12 2012. Untung kemarin tanggal 6 bulan 6 tahun 2026 nggak ada ramalan itu lagi. Bagi kita goib. Kalau kiamat nggak mungkin. Ayo, kalau kiamat. Terus yang terakhir qada qadar bagi kita yo goib. Belum lagi siksa kubur, nikmat kubur, goib. Pahala-pahala. Ada yang pernah ngerasain dapat pahala? Apa begitu sholat langsung rasanya terces pahala ini? Ya kalau di situ ada. Dosa-dosa apa yang pernah lihat? Begitu habis langsung ininya pada pokok-pokok nggak kelihatan. Makanya ahli pahala apa ahli dosa kalau jejeran sebelah ya samar. Apalagi yang ahli dosa dipakein sorban gede deng-deng kayak ban Vespa gitu. Nah, arsy kursi itu bagi kita. Subhanalladzi maha suci Allah zat fil ardi yang di bumi mulkuhu, kekuasaannya, wa qudratuhu dan ketetapannya. Fa inna zuhura mulkihi, karena sesungguhnya tampaknya kekuasaan Allah Ta'ala lana untuk kita fil ardi yo yang ada di bumi. Tanda kekuasaan Allah yang nampak bagi kita itu yang ada di bumi. Betapa Allah Maha Pemurahnya untuk bahas bangsa Indonesia. Dikorupsi tahun-tahunan juga habis-habis. Indonesia itu dulu yang korupsi katanya cuma Pak Harto dan keluarga, konon katanya. Dulu, sekarang semuanya, mulai dari tingkat RT. Tapi RT di sini yang dikorupsi apanya? Nggak ada apa-apa. Tapi korupsi di sini. Apanya yang dikorupsi ya Teh ya? Gaji aja diutang. Gaji aja diutang, apa yang dikorupsi ya Teh? Aduh ya Allah, korupsi wis. Yo, kadang kayak saya lagi berpikiran baik gitu ya, betapa maha pemurahnya Allah. Indonesia ini korupsi dari zaman Pak Harto 32 tahun sampai sekarang. Kok yo masih aja. Yang konon katanya ekonomi sulit, nyatanya wis. Ya Gus Royo, dulu Sogun SP, sekarang yo apa Sabit. Nyatanya katanya. Dulu waktu bensin itu 1.000 rupiah pada nggak kuat beli. Sekarang berapa? 16.000 ya? 16. Tetap pada kuat beli kan? Nggak ada ya? Ayo umpama dulu pertalite itu 1.000, itu pada nggak kuat beli. Yang punya motor itu paling cuma lurah, di Demang. Sekarang satu rumah itu kalau ada 4 orang, motornya 4. Nggak ada orang miskin. Betapa maha murahnya Allah. Indonesia wis katanya babak belur, nyatanya yo seger buger. Tiap hari kalau kita jalan motor, mobil keluaran baru ada.
Belum nanti kalau expander turun dia mandil. Amin. Wes, maha pemurangnya Allah. Fa innahu mulkihi ta'ala lana fil ard. Betapa tanda kekuasaan Allah untuk kita, yang ada di muka bumi ini, yang luar biasa, dikorupsi tahun-tahunan, nggak bisa habis. Subhanalladzi fil bahri sabilu. Maha suci Allah, alladzi zat yang fil bahri di laut sabilu menjadi apa itu? Alat. Allati tusilul ibad, yang seorang hamba itu bisa nyampai ila jami'il jihadi, ke semua arah, li asbabi ma'asyihim, karena sebab-sebab mencari ma'isyah. Ma'isyah itu apa ya? Kebutuhan sehari-hari, apa kehidupan, ekonomi. Betapa maha kuasanya Allah menciptakan laut yang itu menjadi sumber mata pencarian jutaan orang. Gak habis-habis. Ikan di laut diambilin dari dulu sampai sekarang, gak habis-habis. Subhanalladzi fil hawa'i, dan maha suci Allah fil hawa'i, di hawa itu kalau makna kiai Jawa itu awang-awang. Apa? Udara ya, ya, awang-awang namanya ya. Udara. Rauhu, maha rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Fa innar raiha, sesungguhnya udara, musakharun bainas samai wal ardh, ditundukkan antara langit dan bumi. Wa ma'dinuhu, dan sumbernya udara itu fil ardhis salisati, di bumi lapisan ketiga. Wah, ini butuh penelitian. Warrauhu, dan lafaz ar-rauhu, aslun itu asalnya, kata dasarnya lirraihi, dari kata raih, artinya angin. Raihan itu bisa diartikan angin semilir, tapi kadang raihan itu diartikan kentut. Berarti kalau ada orang namanya Raihan, artinya wah, gak bagus banget ya. Ada nggak yang punya anak namanya Raihan? Ada. Tapi mungkin ya maksudnya bukan yang kentut lah ya, maksudnya yang angin semilir. Lah ya kentut kan ya angin sepoi-sepoi aja. Apalagi nggak ada suaranya tahu-tahu. Habis makan ubi direbus nggak matang. Kalau nggak keton, biji nangka direbus, mantep. Ya Allah. Wa yusabbihu, dan ditashir ala ruwaihah, menjadi lafaz ruwaihah. Wa jam'uhu, dan jamaknya arwahun wa riyahun, lafaznya arwah dan riyah. Subhanalladzi finnar, maha suci Allah yang di dalam api itu sultanuhu, tanda kekuasaannya, sultan, kekuasaan. Walidzalika, maka oleh karena itu la yajuzu, tidak boleh, li ahadin, untuk seseorang, minal makhluqin, dari makhluk-makhluk Allah, ayu adziba ahadan, menyiksa makhluk Allah yang lain, minal hayawanat, semisal binatang-binatang, binari, dengan api. Gak boleh hukumnya menyiksa binatang dengan api. Dulu kalau di kampung kita habis manjat nangka kok dikeroyok sama semut rang-rang. Turun langsung ambil obor.
ternyata nggak boleh membunuh binatang dengan api. Di hadis kitab Arba'in Nawawi itu ada bunyi hadisnya begini: fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Kalau pengen membunuh, bunuh dengan cara yang baik, artinya sekali mati. Ini kadang kesel sama kecoa dicelentani. Kecoa kalau kecelentang kan nggak bisa bangun kan, cuma begini aja mau subuh, akhirnya mati. Itu kan nyiksa. Pokoknya kalau niat matiin sekalian, disiksa. Maka faida qataltum, kalau kita pengen membunuh, fa'ahsinu al-dzibhah. Fa'ahsinu al-qitlah. Pokoknya dengan cara yang baik, jangan disiksa. Kalau zaman kita kecil dulu, kalau ngaji kan belum ada listrik kan pakai apa itu? Nah, kalau di musola saya dulu yang dipompa itu petroma. Kalau orang kampung saya nyebutnya stongkring. Stongkring ya, orang Malang apa stongkring ya? Stongkring. Itu kadang kalau awal musim hujan atau akhir musim hujan laron kan banyak. Sambil kita ngantri nunggu ngaji, itu laron kita tangkep, cabutin bulu sayapnya. Habis sayapnya habis, kakinya. Itu kan geluduk. Ya Allah, ternyata nggak boleh. Dulu belum ngaji gini aja. Fa idza dzabhtum, kalau pengen nyembelih, fa ahsinu dzibhah, maka sembelihlah dengan cara yang terbaik, sekali mati. Bukan lah ya empuk. Loh, bahkan itu saya baca kitab apa ya lupa ya. Di antara nyembelih ada adabnya. Jangan menyembelih di depan hewan yang nunggu antrian disembelih. Apa namanya ini? Iya kan, hewan yang ngantri disembelih liatin teman gua mati. Kan diamani di sana nomor. Lah karena kita keterbatasan tempat, kalau di sini mending coba yang di Jakarta. Yus, pokoknya supaya hewan yang ngantri disembelih itu enggak liar. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Kalau mau bunuh, ya bunuh dengan cara yang baik. Maksudnya sekalian loh, jangan disiksa. Kalau mau nyembelih, ya disembelih yang baik. Pisau nggak tempat, kayak orang gergaji bambu pakai gergaji. Kasihan. Subhanalladzi fil arham ilmuh. Maha suci Allah yang di dalam rahim, ilmu itu pengetahuan Allah. Fala ya'lamu ma fil arham illallah. Dan tidak ada yang tahu pasti di dalam rahim itu kecuali Allah. Dokter itu hanya berikhtiar USG. Yang tercanggih katanya yang apa itu? 4 dimensi apa? Tapi tetap terkadang di USG laki lahirnya perempuan. Itu menunjukkan betapa yang tahu pasti tentang yang ada di dalam rahim itu Allah. Tapi Allah menurunkan atau membagikan ilmunya, tapi tetap wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu yang dikuasai oleh manusia itu hanya sedikit sekali. Kadang ya wis sombongnya naudzubillah, kayak semuanya tahu. Subhanalladzi fil quburi qada'uhu. Maha suci Allah yang di dalam kuburan qada'uhu itu ketentuan Allah yang berlaku. Apakah termasuk raudhah min riyadil jannah atau hufrah min khuffarin nar. Lah ini juga termasuk perkara gaib. Enggak bisa dibuktikan dengan teknologi. Sumpama ada orang meninggal di kuburan dipasangi CCTV,
kemudian lab gitu ya, biar ngeliat mumpar nakir itu kayak apa, pertanyaannya gimana biar nanti bisa nyontek. Ya, padahal pertanyaan itu kan jawabannya kan udah dibocorin dari zaman tahun dal ya. Udah pada hafal ya? Udah hafal belum man? Belum hafal. Kalau ntar kalau langsung mati gimana man? Wah, bencet tenan man, belum hafal. Bawa catatan. Kayak mau pidato sambutan, catatan di bawah dulu Pak Ji. Oh, itu kan kunci jawabannya kan udah diajarin dari zaman TK ya. Raditu billahi rabba wa bil islam dinan. Sapal Bor. Ya berangkat kan kalau dapat. Lah kalau udah siap ya nunggu apa berangkat. Fala yahkumu, maka tidak ada yang bisa menghukumi man fil kubur, siapapun yang ada di dalam kubur, bin nikmati, baik dengan nikmat wa niqmati maupun dengan sengsara. Itu dua kalimat, tulisannya beda, bacanya beda tipis, tapi artinya berbanding terbalik. Antara nikmat pakai ain dan niqmah pakai qaf. Itu yang rawan kan kalau lagi sholawat badar ya. Ilahi sallimil ummah minal afati wan. Pakai ain apa pakai qaf? Ayo. Yang sholawat badar Bor. Itu pakai ain apa pakai qaf? Ain. Oh, yang ada di sini aja beda-beda. Apa Pak Ali? Qaf. Ain. Apa Bor? Ain. Ya wes. Kalau nikmat pakai ain itu artinya enak, nikmat. Tapi kalau niqmah pakai qaf artinya sengsara. Berarti pilih mana? Kok nengok ditanya? Itu kalau pakai angin artinya nikmat, ya nikmat ya bahasa kita itu. Kalau niqmah pakai qaf artinya sengsara. Yang benar di sholawat badar itu pakai angin apa pakai qaf? Qaf. Kata Gubernur Pak Ain. Kata Pak Is juga pakai ain. Kalau diterjemahkan begini ya, ilahi, duh pangeran, saling mugi selamatkan jenengan al ummah. Wih pakai bahasa Jawa, ngerti orang mana? Ada tag di bawah ini baca. Saling ummah, selamatkan umat ini, jauhkan umat ini minal afati, dari berbagai macam penyakit, wan niqmah pakai qaf, minta dijauhkan dari sengsara. Kalau pakai ain berarti minta dijauhin dari nikmat, berarti pengen sengsara. Makanya mungkin kalau kita selama ini kok sengsara. Selama ini mungkin kalau kita kok banyak langsak, itu gara-gara ya pengen jauh dari nikmat. Kalau pengen jauh dari nikmat berarti ya pengen langsak. Bahaya ya kalau minal afati wan niqmah pakai qaf. Pengen jauh dari afat, afat itu macam-macam penyakit, wan niqmah dan sengsara. Jauh dari penyakit dan sengsara berarti yo pengennya sehat dan bahagia, kan gitu. Illallah ta'ala, kecuali Allah ta'ala. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi rafa'a, yang meninggikan as-samaa, langit, bi ghairi amadin, tanpa adanya tiang. Kama huwa mar'iyun lana, seperti apa yang kita lihat. Langit dari sono sampai ke sono yo enggak ada tiangnya, kok yo enggak ambruk.
Wis itu maha kuasanya Allah. Subhanalladzi maha suci Allah wa doa yang meletakkan al-ardu bumi. Ai basato yang menggelar al-ardu bumi alal ma'i di atas air. Karena memang air itu kan lebih dominan daripada daratan ya. Kalau kata ilmu apa namanya? Geografi apa sih? Udah lama lupa saya. Dulu pernah belajar ilmu itu lupa. Fajamada maka menjadi membeku. Subhanalladzi maha suci Allah alladzi la malja, tidak ada tempat berlindung, aila intisam, tidak ada tempat berlindung, wala manja, dan tidak ada tempat yang untuk selamat, aila mukhlasa, artinya selamat, minhu dari min adzabillah, dari azab Allah. Maha suci Allah yang tidak ada yang bisa selamat dari azabnya Allah kecuali memang dikehendaki oleh Allah. Illa ilaihi ta'ala, kecuali pada Allah Ta'ala. Ini 10 macam tasbih yang dibaca hendaknya ketika malam Arafah. Kelewat, Arafahnya udah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah.